ada satu kisah yang luar biasa kita bisa belajar malam hari ini. Dalam 1 Samuel pasal 25. Ayat pertama mengatakan Nabi Samuel meninggal. Seluruh Israel meratap. Seluruh Israel. Dihamba Tuhan luar biasa. Nama baik lebih baik dari kekayaan. Bahkan jauh lebih baik. Amin. Dan kemudian dia dikuburkan di Ramah, tempat kediamannya. And David arose. David bangkit. Dan pergi, yaitu pegunungan Paran. Di Karmel, di Maon, ada seorang yang sangat kaya. Namanya siapa? Nabal. Tapi Nabal ini kasar dan jahat. Udah kasar, jahat lagi saudaraku. Tetapi istrinya namanya Abigail. Abigail ini bijaksana dan cantik. 3B. Beauty, brain, dan juga apa? Behavior. Banyak orang punya brain gak punya beauty. Ya, ada yang punya beauty gak punya brain. Ini punya tiga-tiganya. Beauty, brain, behavior. Tetapi dia menikah dengan Nabal. Saya kira yang kira-kira pertimbangan ayah dari Abigail menyerahkan putrinya adalah karena Nabal ini keturunan dari Kaleb. Oh, Kaleb itu adalah pahlawan nasional. Joshua dan Kaleb cuma 2 dari 2 juta orang Israel yang keluar dari rumah perbudakan, yang masuk tanah perjanjian. Sebab berbeda roh yang ada pada mereka. Dia setia sampai akhir. Usia 84 tahun dia berkata, kekuatanku masih sama ketika aku keluar bersama dengan Musa dan Joshua. Dan dia berkata, give me the mountain. Berikan aku gunung-gunung and give me the giants. Semua raksasa dibantai oleh Kaleb. Siapa tidak mau menikah dengan keturunan Kaleb? Keturunan orang benar pasti diberkati. Tapi sayang, Nabal ini jahat. Kalau kita lihat Ra, itu artinya bukan cuma jahat, tapi juga kejam. Bukan cuma kejam, tapi juga culas. Sangat tidak baik di dalam hubungan bisnis. Pokoknya kasar, jahat, semua yang jelek ada pada dia. Tapi sebaliknya istrinya, semua yang baik ada pada dia. Saudaraku, salah satu konflik yang harus dihadapi adalah dalam keluarga. Anda bayangkan bisa punya suami seperti Nabal? Nabal itu bebal, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 14 ayat 1. The fool says in his heart, there is no God. Seorang bebal berkata tidak ada Tuhan dalam hatinya. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Corrupt and abominable. Ketika Tuhan melihat ke bawah, tidak ada manusia yang benar, saudara. Yang berkata, there is no God. Bagi Nabal, semua kekayaan itu dia pikir hasil usahanya. No, keturunan orang benar diberkati. Semua bapak-bapak yang ada di sini pastikan kamu hidup benar. Amin. Dan firman Allah mengatakan dia seorang yang kaya. Dia seorang yang hebat. Punya 3.000 domba. Punya 1.000 ekor kambing, saudaraku. Dan hari itu dia mengadakan perayaan yaitu pengguntingan bulu domba. Pengguntingan bulu domba is a time of rejoicing. It's time to celebrate. Waktu perayaan. Dan waktu perayaan itu biasanya mereka melakukan apa, saudaraku? Bagi-bagi bonus. Orang-orang yang berjasa termasuk orang miskin semua dibagi. Saudara dan saya setiap saat jadi berkat. Amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian David berkata, oh, dia mengadakan pengguntingan bulu domba. It's payday. Waktu untuk menerima yaitu kembali. Sebab selama itu David dan orang-orang 600 warrior berkeliling di sana. Tidak ada satu kambing hilang. Tidak ada satu domba diterkam serigala. Ataupun perampok. Tidak ada, saudara. Tetapi pada saat itu dia kirim 10 orang anak muda ke sana. Dan diajar. Diajar, katakan kepada mereka dia yang hidup dalam kemakmuran. Tell him who live in prosperity. Prosperity ternyata shalom. Katakan shalom. Selamatlah engkau. Shalom bagimu. Shalomlah seisi rumahmu. Dan shalom apapun yang kau punyai.
Dikasih 4 shalom saudara. Selamat, diberkati. Saudara, berkat itu keluar dari mulut seorang yang diurapi. David is the king of the land. Memang dia belum dinobatkan jadi raja. Dia dipersiapkan jadi raja. Tapi urapan raja ada padanya. Dan kita tahu David juga sebagai nabi daripada Tuhan. Wow, berkat luar biasa buat si Nabal. Tapi apa jawab Nabal? Pada satu David berkata, selama ini boleh tanya pada orang-orang mudamu. Tidak ada yang hilang. Domba kambingmu ataupun pegawaimu tidak kami ganggu, bahkan kami lindungi. Berikanlah sedikit bagian kepada orang-orang muda ini dan kepada hambamu David. Wow, David menyebut diri hamba. Orang-orang muda. Tapi Nabal saudaraku menjawab dengan kasar. Dia berkata, siapakah David itu? Siapakah anak Isai itu? Hari ini banyak hamba-hamba yang melarikan diri dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, hewan yang ku bantai untuk orang-orang yang mencukur, yaitu domba-dombaku, ku berikan kepadamu. Kasar sekali saudara. Padahal saya beritahu, boleh tanya pegawaimu semua. Siapa yang menjaga itu? Kalau tidak, kamu hari ini tidak ada perayaan. Hari ini kamu tidak ada harvest. Tidak ada yaitu tuaian. Kami menjaga. Dan pantaslah, apalagi ini perayaan hari yang baik. Saudara, waktu itu ke-10 orang muda ini kembali pada David. Sedikit latar belakang kalau baca Alkitab. Mesti lihat pasal-pasal sebelum dan sesudahnya. 1 Samuel pasal 24 adalah satu pasal yang luar biasa. Di mana David yaitu menunjukkan hormatnya kepada Saul. Waktu itu semua anak buah David berlindung dalam sebuah gua. Dan Saul sakit perut. Dia masuk ke sana untuk buang hajat. Dan anak buah David berkata, ini saatnya, pancung saja orang ini. Ini orang ini selalu bikin susah buat kita. This is the time, David. David berkata tidak. Jangan menyentuh biji mata Tuhan ataupun orang yang diurapi Tuhan. Meskipun Saul sudah mantan diurapi. Dan dengan pedang yang tajam dia potong sedikit ujung jubah daripada Saul. Dan ketika Saul keluar, dia berkata, Tuanku, mengapa engkau mengejar anjing mati seperti aku? Aku punya kesempatan membalas kepadamu, tapi tidak kulakukan. Dan satu Saul sadar, engkau lebih baik daripada aku. Dia berkata, my Lord the King, Tuanku Raja. Dia nyebut dirinya hamba. Dia nyebut dirinya bahkan anjing mati. Oh anakku Daud, engkau lebih baik daripada aku. Saudaraku, David punya penguasaan diri yang sangat tinggi. 1 Samuel 26, satu pasal sesudahnya sama. Mungkin satu hari saya akan tulis tentang cerita ini. 1 Samuel 26 juga demikian. Ketika David yaitu berlindung di satu daerah Sif. Dan mereka tuh berkhianat. Saul kembali mengepung dia. Dan saat itu David turun. Dia mengambil cuma tempat minum dan tombak kepada Saul. Remember? Tombak itu yang dulu dipakai mau membunuh David. 3 kali dia dilempar lembing. Dengan anugerah Tuhan saja diluputkan oleh Tuhan. Saudara, David tidak melakukannya. Dia punya penguasaan diri yang tinggi. Tapi sekali ini saudaraku, dia hampir melakukan sesuatu yang fatal. Dia hampir melakukan kebodohan. Dia berkata kepada anak buahnya, sandang pedangmu. Saudaraku, dan dia naik kuda bersama 400 warrior yang kelaparan, saudara. You know, a hungry man is an angry man. A hungry woman is also an angry woman. Karena itu ojo blonjo nek lapar, saudaraku. Amin. Karena kalau saudara belanja lagi lapar, kamu akan kalap. Kamu lihat tulisan SALE, kamu sikat semua. Apa itu? Sale. Midnight sale. Dibohongi, udah dinaikin dulu. Tapi saudara jadi kalap. David sekali ini kalah, saudara. Dia berkata, sandang pedangmu. Bahkan saudaraku dia berkata,
Biarlah Tuhan menghukum aku. Kalau hari ini tidak semua laki-laki yang kencing di tembok tidak aku bantai. Saudara tahu apa tugas raja? Raja itu harus melindungi rakyatnya. Apa tugas seorang pemimpin? Pengayom, pelindung. Tapi hampir-hampir saja dia membunuh. Bahkan yaitu keturunan Kaleb. Saudaraku, dia keturunan Kaleb. Kaleb itu orang Yehuda, saudara. Hampir-hampir dia membunuh saudaranya sendiri. Karena tersinggung. Tersinggung perasaannya. Hati-hati saudaraku. Hari-hari ini perhatikan ada satu ciri ada pada manusia. Mudah tersinggung. Mudah sekali tersinggung. Karena apa? Sutris saudaraku, stres. Bisnis lagi sepi. Ya, orang mudah marah saudaraku. Mudah stres. Perhatikan pertengkaran itu mendekati akhir bulan. Dan juga mendekati bulan Desember saudaraku. Tetapi saudara, inilah gambaran daripada Nabal. David tetapi juga Abigail. Hari ini kita akan belajar dari Abigail. Dia bisa hidup dengan suami model seperti itu. Saya sering ketemu suami maupun istri berkata, sampai kapan Pak? Tidak ada perubahannya sama sekali. Sampai kapan Pak? Saya cuma beritahu bahwa pernikahan itu adalah sekolah karakter. Pernikahan itu sekolah apa? Sekolah kepribadian, sekolah karakter. Saudara yang kasih Tuhan, Abigail dibentuk karakternya. Saya tadi bicara soal pohon korma. Abigail ini kira-kira kayak pohon korma, saudaraku. Pohon korma itu bisa tumbuh di daerah kering. Bukan cuma kering, di daerah yang ekstrim. Pernah ada orang coba menanam di daerah Kupang, nanam korma. Ya tumbuh, tapi buahnya nggak manis. Karena apa? Kurang ekstrim. Panas-panas sekali, dingin-dingin sekali. Tetapi saudara, Abigail tidak menjadi bitter, dia menjadi better. Di dalam keluarga, saudaraku, seperti pohon korma itu kalau ditanam, dikasih batu di atasnya supaya tumbuh ke bawah. Supaya nanti kalau ada badai gurun, dia tetap saudaraku tidak tercabut. Demikian juga dengan Abigail. Hamba-hambanya datang. Nyonya tahu Tuhan kan memang manusia yang bocai. Namanya si bocai. Dan orang ini memperlakukan tidak baik. Memaki-maki. Padahal datanglah anak buah daripada David. Meminta dengan sopan. Dan sepantasnya diberi. Tapi Tuhan memaki-maki mereka. Dan sekarang David sedang datang untuk menghukum Tuanku. Saudara, bagaimana saudara di posisi Abigail? Ya, kalau kepahitan pada Nabal dia berkata, kebetulan haleluya. Ini saat kemerdekaan buat saya. Biar si bloon itu dipancung. Saya masih cantik, masih banyak orang mau dengan saya. Tidak saudara. Hari ini saya mau bagikan pada saudara. Itu hikmat. Hikmat di dalam bahasa asli hakmah. Hakmah itu kalau bahasa Arab Indonesia mungkin hikmah. Dan Sofia. Sofia di dalam Amsal 8 digambarkan gendernya perempuan. Aduh saya mau tanya tadi pada Tuhan Yesus. Kenapa bukan he tapi she? Semua yang buruk ada pada Nabal. Tetapi semua yang baik, cantik, bijak. Waduh saudaraku. Ada pada Abigail. Saudara yang kasih, Abigail bertindak. Apa yang dilakukan? Saudara bisa baca di sana. Dia sediakan 200 loaves of bread. Dia sediakan kismis. Dia sediakan kue. Dia sediakan 2 buyung anggur. Bukan 2 botol loh, 2 buyung anggur saudaraku. Dia sediakan 100 berti gandum. Dan dia bawa itu semua saudara. Yaitu berangkat lebih dulu. Aku menyusul. Tapi dia tidak memberitahu kepada Nabal. Sebab Nabal itu bebal. Dan kebal.
dan agak tebal. Dan memang sebal, menyebalkan. Dia tidak memberitahu. Karena sudah tahu filosofi, filsafat itu dari dua kata. Filio, Sofia. Kasih dan hikmat. Saudara, kita belajar tentang nilai-nilai daripada rock. Light itu number one is love. Amen? Kasih. Integritas. Generosity. Saudara tahu yang si kaya itu meditnya tidak karu-karuan. Saya mau tanya, apa Tuhan bisa memberkati semua orang? Bisa enggak? Tidak. Orang malas enggak bisa. Dan orang medit percuma diberkati. Nanti minta berkat, kemurahan hati. Dia berkata, dia tidak memberikan kepada David roti seperti roti perjamuan, saudaraku. 200 loaves of bread, besar sekali, dia seperti sekarang bawa truk. Dia sediakan secara luar biasa. Saya percaya itu adalah gaya hidup sehari-hari pada Abigail. Testing cuma membuktikan keaslian. Saya ulangi sekali lagi. Testing cuma membuktikan keaslian seseorang. Krisis cuma menyingkapkan keaslian seseorang. Saudara, dalam kasih, dia masih bisa mengasihi Nabal. Dia masih membela suaminya. Dia tidak menyimpan kebencian. Tetapi dia, saudaraku, bertindak sebagai juru syafaat. Ada satu cerita yang sungguh terjadi. Ada seorang pemuda, wah badannya tegap. Dengan seorang pemudi yang cantik. Mereka menikah. Dan mereka pergi ke dekat satu resort yang indah. Untuk honeymoon. Dan pemuda ini mengumbar janji. Jangan khawatir, Dik, ada saya. Kalau ada yang ganggu kamu, ya akan kupelintir kepalanya. Sebentar lagi saudara dikepung perampok. Perampok yang sadis-sadis. Suaminya yang tadi ngumbar janji lari ke hutan, saudara. Dia melarikan diri. Dan pada satu dia bayangkan, istriku pasti diperkosa, semuanya diambil. Ketika dia pelan-pelan mengendap-endap, lihat dari jauh, kok tidak terjadi apa-apa. Kelihatan dari jendela, istrinya sedang memberi makan pada mereka. Dan kemudian orang-orang yang sangar sadis itu, mereka keluar untuk berjaga, melindungi wanita ini, saudaraku. Ternyata pada waktu saudara, orang yang datang dengan segala macam kejahatan, kekerasan. Wanita berkata, silakan duduk dulu, saya sediakan makan buat kalian. Dia masak buat mereka. Dan kemudian anjing aja tahu kalau dikasih kebaikan, saudara. Dia berkata, don't worry, di daerah sini banyak geng, tapi kami akan melindungi Anda. Loh, kok diam, saudaraku? Hikmat itu, HIKMAT, saya mulai dari paling bawah. Huruf T berbicara tentang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan, mengenal yang maha tinggi. Itu adalah pengertian. Mengenal yang maha kudus. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Filosofi saudara menentukan, yaitu sudut pandang Anda dan tindakan Anda. Wrong belief, wrong thinking, wrong action. Tapi right belief menimbulkan right action. Apa dilakukan oleh Abigail ini luar biasa. Dia menghentikan 400 orang yang turun dari gunung. Alkitab mengatakan dia naik keledai. Saudaraku, keledai betina dia naiki. Dan kemudian dia turun dari keledai. Dan sementara 401 orang yang kelaparan dan marah. Sedang saudaraku turun dari atas gunung. Dia berlutut di tengah jalan. Dan dia berkata pada David. Saya bisa bayangkan itu. Apa itu? Ternyata seorang wanita cantik sedang bersujud di sana. Saya bisa bayangkan, saya pernah lihat foto yang terkenal. Seorang mahasiswa kurus di Beijing berdiri di depan yaitu Meriam. Dalam peristiwa Tiananmen. Dan wanita ini sujud di sana.
Tuanku. Jangan pedulikan dia. Janganlah Tuanku melakukan membela diri sendiri. Tuhan adalah pembelamu. Jangan sampai engkau melakukan kesalahan dengan membunuh orang. Jangan salah reaksi. Jangan reaksioner. Karena Tuanku pasti jadi raja. Dan aku hambamu perempuan. Tuanku tidak boleh melakukan kesalahan. Saudara, berbahagialah Anda kalau punya istri seperti itu. Istriku seperti Abigail itu. Saya ini saudara maklum arek Surabaya. Kadang-kadang reaksioner, kadang-kadang emosional. Selalu dengar baik-baik ya. Kecerdasan itu bukan cuma satu macam. Banyak orang cuma mengukur IQ. IQ diukurnya dengan matematik, diukur dengan fisika. Itu cuma IQ. Tapi kita tahu tanpa EQ, emotional quotient, penguasaan diri, semuanya kan sia-sia. Istri saya jauh lebih sabar dari saya. Dia EQ-nya lebih tinggi, saudara. Kemudian yang harus kita punya dalam hidup itu adalah adversity quotient. Adversity itu kesukaran. Saudara yang kekasih Tuhan, adversity itu adalah tantangan, kesulitan, kesukaran. Kekuatan untuk menghadapi kesukaran itu adversity quotient. Bayangkan hidup dengan si Nabal. Kalau bahasa buku silat saudara, itu adalah anggrek bulan ditancap di tai kerbau. Itu bahasa persilatan saudaraku. Adversity quotient. Tetapi ada satu lagi, yaitu spiritual intelligence. Saudara, Tuhan dan masyarakat akan menilai saudara dan saya. Bukan cuma dari IQ. Dan sekali ini David lepas kendali. Dia berkata, jangan sebut aku. Ya, bahwa Tuhan akan membela aku. Kalau masih ada yang masih hidup dari semua laki-laki. Yang kencing menghadap tembok. Perempuan mau dibebaskan. Tapi di sini seorang wanita, very gracious, very beautiful. Kenapa dia tidak takut kepada gerombolan saudaraku? Sebab dia memiliki hikmat. Filosofinya, aku ini adalah milik daripada Tuhan. Dan meskipun si Nabal ini bebal, aku tetap dan keluargaku seisi rumahku, aku akan membela mereka. Setiap daripada kita ada kelaparan. Kelaparan bukan cuma perut saudara. Tapi banyak orang kelaparan apa? Perhatian dan kasih sayang. Ada lagu dangdut yang bodoh itu loh. Aku meriang, butuh perhatian. Saya tidak mau nyanyi eman-eman bibir saya. Tapi aku meriang gitu saudaraku. Dan itulah saudara. Berikan pada mereka apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh Yesus. Tapi mereka juga butuh, ya saudaraku, kasih sayang dan perhatian. Saya lihat tadi, di jemaat kita ada LGBT saudara. Tapi kita tidak usir mereka. Tapi kita juga nggak setuju dengan gaya hidup mereka. Kita tidak setuju. Kita benci dosanya tapi mengasihi orangnya. Demikian juga. Jadi pertama-tama itu takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari apa? Hikmat. Apa yang diminta oleh Salomo waktu Tuhan menampakkan diri pada dia? Waktu Tuhan menunjukkan diri pada dia. Apa yang diminta oleh Salomo? Engkau boleh minta satu saja. Dia minta apa dari Tuhan? Dia minta hikmat. Akibatnya dia menulis banyak Amsal, banyak sajak. Jadi Tuhan berkata, bagus yang kamu minta. Kamu tidak minta musuhmu. Kamu tidak minta kekayaan, ketenaran. Yang kamu tidak minta aku berikan padamu. Tidak akan ada raja lebih kaya dari engkau sebelum dan sesudah engkau. Sebelum berarti termasuk bapaknya kan. Termasuk Nebukadnezar. Dan raja-raja. Apa yang kau tidak minta aku berikan. Tapi ada yang lebih baik daripada hikmat. Seandainya dia minta takut akan Tuhan.
Kalau takut akan Tuhan semuanya termasuk. Begitu banyak berkat tentang orang yang takut akan Tuhan. Di dalam bagian kedua dari Amazing Grace, judulnya begini. Much grace that taught my heart to fear, and grace my fear really. How precious dear that grace appeared the hour I first believe. Who is this grace? Saya tanya saudara, who is this grace? Jesus. Hukum Taurat datang melalui Musa, but grace and truth come through Jesus Christ. It was grace that taught my heart to fear. Fear yang mana? Fear of God. Dan karena itu, ketika fear of God datang pada saya, semua ketakutan yang lain hilang. Banyak keputusan keliru yang kita ambil. Why? Takut akan manusia. Sungkan akan manusia. No, takut akan manusia adalah jerat. Jadi yang pertama fondasinya adalah takut akan Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Lalu naik. Fondasi ini lalu bangunan mulai naik. Amarah dipadamkan. Saudara, firman Tuhan berkata amarah menetap di dada orang bodoh. Ayat itu memukul saya. Saya ini dulu pemarah sekali saudara. Sangat pemarah. Sikit-sikit marah. Sampai istri saya itu kasihan. Kamu ini kok suka sikit-sikit marah sih? Sikit-sikit marah kenapa sih? Sampai saya dapat satu ayat. Sama seperti Nabal ternyata. Amarah menetap di dalam dada orang bodoh. Kalau ada amarah mau in the cost di hatimu. Katakan maaf tidak ada tempat di sini. Di sini cuma ada kasih. Ini ada kemurahan. Kebaikan boleh tinggal di sini. Kesabaran. Amin. Tetap penguasaan diri. Tapi amarah sorry. Tidak boleh in the cost. Apalagi tinggal. Amarah menetap di dada orang bodoh. David hampir-hampir jadi orang bodoh. Apabila dia penggal kepala daripada Nabal saudaraku. Dia tusuk Nabal. Dia membunuh orang-orang laki di rumahnya. Dia tidak jadi raja. Sebab raja itu tugasnya mengayomi, melindungi, memberkati. Benefactor, memberikan benefit. Amarah dipadamkan. Baca Amsal 29 ayat 8 itu. Pencemooh mengacaukan kota. Tetapi orang bijak apa? Meredakan amarah. Saya sering berkata untung istri saya itu malaikat bantal saudaraku. Bukan setan bantal. Banyak istri itu jadi apa? Tukang sate. Dikipasi. Ojo terima, lawan, gebuan lawan. Ayo ojo terima. Ketemu istri yang begitu, amit-amit saudaraku. Tetapi orang bijak memadamkan amarah. Saya pernah cerita saudara, ketika ada suatu pertemuan reuni nih. Yang satu dari Sumatera Utara saudara. Dan dia berkata, perkenalkan aku batu bara. Lalu yang dari Makassar, aku Abu Bakar. Yang sadis dari Ambon saudara. Beta bakar besi. Lalu yang dari Klaten datang. Kulo pemadam kebakaran. Kira-kira yang hikmat yang mana saudaraku? Yang batu bara tadi, Abu Bakar apa? Pemadam kebakaran. Orang bijak memadamkan amarah. Ada satu ayat bagus. Apabila penguasa itu murka. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Janganlah Tuhanku menuntut balas.
Bukankah Tuhan adalah pembelamu? Karena Tuhanku pasti jadi raja. David berkata, diberkatilah engkau. Aku sadar. Aku menerima nasihatmu. Dia menerima makanan yang diberikan oleh Abigail. Saudara yang kasih, berapa banyak saudara percaya bahwa di antara suami istri pertengkaran itu normal. Bahkan merupakan katanya bumbu cinta. Siapa setuju pertengkaran suami istri itu biasa? Angkat tangan. Loh kok gini loh? Pertengkaran di antara suami istri itu biasa atau tidak? Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Ketika ada bocor sedikit tanggulnya, jebol saudara. Saya masih ingat kejadian banjir di Jakarta. Di mana ada satu gedung-gedung besar saudaraku. Gedung Bank UOB. Dan saat itu air datang dari satu sungai. Tidak terlalu jauh dari sana. Tanggulnya jebol. Belar. Masuk ke sana. Dan banyak orang mati terendam di situ. Saya dengar ceritanya. Mulainya bocornya kecil. Di antara suami, istri begitu. Ya saudaraku. Ribut. Nah ini saudaraku. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi apa? Undurlah sebelum perbantahan dimulai. Saya menacita saudara. Salah satu pertengkaran paling bodoh yang pernah saya lihat adalah antara dua teman saya. Yang satu sekolah di Jerman, satu sekolah di Jepang. Pendidikan tidak merubah orang ternyata saudara. Mereka berkelahi, benar-benar berkelahi gebuk-gebukan gara-gara pertengkaran bodoh. Yang satu berkata ini adalah kocomoto, betul kan? Yang saya berkata keliru kau nih, goblok kau nih. Kacamata ini apa? Mata kan? Loh ya kalau kacamata katanya satu atau kocomoto. Ini kacamata berkelahi benar-benar di depan saya saudaraku. Itu betapa bodohnya saudara. Tetapi saudara yang tertawa tadi mengaku itu terjadi dalam hidupmu. Banyak pertengkaran, perceraian terjadi karena hal-hal yang bodoh sekali. Saya pernah mengalami ada turis Jerman yang membangun villa di Bali. Dan dia membangun villa itu istrinya orang Indonesia warga negara Jerman. Nah saudaraku, rupanya saya terlalu sering bertengkar. Meskipun tadinya kan dokter dengan juru rawat kan, istrinya juru rawat saudaraku. Cinta lokasi rupanya saudara, cinlok. Lalu mereka bertengkar gara-gara jendela. Mereka cerai gara-gara jendela. Gimana ceritanya? Orang Jerman saya perhatikan, orang Belanda, orang Jerman, rumahnya jendelanya itu buka ke dalam saudaraku. Tapi Indonesia kemana? Ya buka luar toh. Betul ya arsitek ya, betul ya. Tapi orang Jerman buka ke dalam. Karena mereka mencegah udara luar masuk. Orang Indonesia perlu udara dibuka. Lalu berkelahi. Ya mulainya kan cuma jendela. Tetapi kan orang dewasa itu kurang profesional kalau bertengkar. Anak-anak profesional kalau bertengkar. Kalau bertengkar soal jendela aja. Ini nyandak goblok, sirdum goblok sekali. Perkataan kasar keluar, mereka cerai. Saya tahu dengan jelas ini saudara. Cerai kenapa? Ada wanita lain? Nah, gara-gara jendela. Kaget dah hakimnya saudaraku. Saudara yang kasih, kita kembali tadi pada hikmat. Yang paling bawah apa? Dasarnya segala sesuatu. Kita harus minta Tuhan malam hari ini. Fear of the Lord, takut akan Tuhan. Amarah dipadamkan. Kita harus menghindari konflik. Surabaya lihat sini semua. Orang Surabaya itu pantang untuk ditantang. Saya waktu kecil, kalau ditantang orang kita tidak nanggapi, akan dibilang gini, goci ya, goci. Goci itu licik saudara. Goci ya, Surabaya rek. Saudara perhatikan, menghindari konflik. Itu orang yang berhikmat, orang yang berakal budi. Lalu kemudian saudara lihat, ini apa? Kerendahan hati. Humility. Ini adalah rumus yang saudara kerjakan dalam hidup saudara dan saya jamin akan berhasil.
Saya sering bersaksi bagaimana saya menghindari konflik. I'm a man of peace. Jesus namanya Prince of Peace. Dan kita adalah the peacemaker. Haleluya. Kerendahan hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului. Kita lihat Nabal. Siapa David itu? Siapa tidak kenal David, saudara? Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nabal hancur, Abigail diangkat. Kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah satu hallmark dari seorang pengikut Kristus. Belajar lalu daripadaku, kata Kristus, aku ini apa? Lemah lembut dan rendah. Bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut dan rendah hati. Itu dua kurikulum dari Tuhan Yesus. Tetapi pengikut setan itu sombong. Sebab Lucifer itu selalu meninggikan dirinya. Aku mau naik ke atas gunung Allah. Aku mau mengatasi bintang-bintang. Ya, aku akan bertakhta. Aku mengangkat diriku sendiri. Siapakah David? Siapakah anak Isai itu? Dia memandang rendah sekali. Hari ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. No, David is not a slave. He's the king. Dia yang diurapi, saudara. Masakan aku memberikan air minumku, rotiku, hewan yang ku bantai. Aku. Medit, saudaraku. Itu sesuatu yang biasa. Pada hari raya pengguntingan bulu domba, dia menyebar harta. Ada orang menyebar harta bertambah kaya, ada orang yang menghemat secara luar biasa dan selalu kekurangan. Ini adalah iman yang bertindak. Kita baca pelajarannya, Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut the friend of God. Nyanyi sih gampang. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Dan dari surga Tuhan berkata, embel. Kalau engkau sahabatku, engkau melakukan semua yang kau perintahkan. Ayat selanjutnya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukan demikian juga siapa? Kaget ini. Siapa? Rahab. Siapa dia itu? Pelacur itu. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika menyembunyikan orang-orang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekiranya Abigail cuma di rumah gak ngapa-ngapain dan dia praise and worship. Praise and worship kan bagus. Dan dia gini nyanyinya. Aku berserah. Aku berserah. Lagu berserah itu sebetulnya aku menyerah. Kalau berserah dengan keadaan itu falsafah Jawa. Bukan Alkitab saudaraku. Ya, berserah. Kita harus berserah. Apapun terjadi sebab sudah dituliskan. Itu fatalisme. Aku menyerah itu betul. I surrender all. Tanya Tuhan apa harus aku lakukan. Dan dia bertindak. Dia bawa makanan itu. Dan David diselamatkan. Dia pulang ke rumah. Saat itu dia sedang berpesta pora. Nabal sedang berpesta pora seperti pesta raja-raja. Dia tidak mau bagi dengan yang lain. Dia menggemukkan dirinya sendiri. Dan dalam keadaan mabuk berat. Wah percuma diajak ngomong, tidak ngerti.
Kemudian pulanglah, saya percaya Abigail mengangkat tangan, terima kasih Tuhan. Aku menyelamatkan seisi rumahku. Engkau telah menyertai aku. Dan bahkan yaitu menyelamatkan seorang raja. Sebab kepada David dijanjikan dari keturunannya akan lahir Mesias. Melalui Abigail, Mesias lahir. Kalau tidak, David tidak pernah jadi raja. Mungkin Tuhan pakai orang lain. Hati-hati saudaraku. Sedikit kebodohan bisa merusak hal-hal yang besar. Dan kebodohan itu adalah lepas kendali. Ketelepasan bicara dan sebagainya. Kemudian besoknya dikasih tahu. Mas Nabal, sampean tahu enggak? Kemarin itu, David yang kamu hina itu, dia datang dengan 400 tentaranya. Membawa samurai, membawa tombak, pedang, parang. Kaget saudaraku, langsung saudaraku stroke. 10 hari kemudian firman Allah mencatatkan, God strike him. 3S, stress, stroke, dan stop saudaraku. Stress, stroke, stop. Tuhan menghukum. Jangan kita menghukum. Mintakan ampun. Hukuman adalah milik Tuhan. Tuhan berkata begini. Revenge is mine. Pembalasan dendam itu haknya siapa? Tuhan. Kalau orang kebanyakan baca dan lihat film silat, yang diajarkan itu balas dendam, saudara. Tapi firman Tuhan tidak pernah mengajar begitu. Hikmat itu menghentikan amarah. Hikmat itu menghentikan kebodohan. Hikmat menutupi banyak kesalahan. Baru saudaraku mendengar itu, utusan yang sama dikirim. Sekali ini ke rumah Nabal. Untuk meminta Abigail menjadi istri daripada David. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Apa ganjaran daripada hikmat itu saudaraku? Ganjaran daripada kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah, baca, yang keras, kekayaan, kehormatan, kehidupan 3K. Apa itu? Kekayaan, kehormatan. Waktu di istana, Abigail mengandung. Tahu siapa nama anak daripada Abigail? Namanya Kileab. Kileab itu artinya like his father. Haleluya. Semua anak Tuhan harus seperti Kileab. Kileab itu like his father. His father is holy. His father is kind. Dia itu baik. Dia itu mulia. Tapi tidak banyak orang nyebut diri Kristen termasuk pendeta seperti Tuhan. Ada yang seperti Lucifer. Saya ketemu dengan orang-orang yang sombong, yang ngalang-ngalai merak, saudaraku. Aduh, serem saudara, ya. Karena saya berdoa, Tuhan, aku mau ini tadi. Dia menerima hormat, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Untuk semua bapak dan ibu, dan setiap pribadi, ini kurikulum. Ini adalah langkah-langkah menuju kehormatan. Pertama T, apa itu? Coba tutup semua. T itu apa? Nah, karena itu saya milih inisial TAT. Takut akan Tuhan. Amin. Dan kalau orang takut akan Tuhan juga taat akan Tuhan. Amin. Saya kirim adik saya, singkatan saya TAT. Apa itu TAT? Takut akan Tuhan. Lalu di atas setelah takut akan Tuhan, apa di atasnya? Amarah dipadamkan. Siapa di sini mau jadi pemadam kebakaran? Angkat tangan. Loh, api itu bisa merusak, saudara. Termasuk api amarah. Lidah itu seperti api. Api yang kecil bisa membakar hutan yang besar.
Lidah yang kecil bisa memegahkan perkara besar, tapi juga bisa merusak. Yang paling bahaya dalam tubuh manusia itu yang harus dijinakan adalah lidah. Setelah amarah dipadamkan, apa yang harus kita lakukan? Apa? Menghindari konflik. Jadi kalau ditantang, ya, ibu saya itu luar biasa, saudara. Dia berkata, anaknya mami itu tidak suka ribut. Dikasih oleh Tuhan dan manusia. Saya dapat pendidikan baik, tapi asalnya memang saya pemarah, saudara. Saya perlu mengaku di hadapan Anda, I was that Nabal. Keras, kasar, nipu enggak sih? Tapi dulu istri saya berkata, saya di Hensyong. Hensyong itu jahat, saudara. Kayak Hitler, pernah dengar enggak ya? Papa saya pernah bilang gini, aduh. Papa saya itu juga kayak Nabal, ibu saya kayak Abigail, saudara. Kok yang jelek-jeleknya saya turun sama Arifin semua? Kok bukan yang baik? Sebab dulu belum jadi anaknya Bapak di sorga, amin. Gilead like his father. Sebab dulu Bapak saya pemarah, saya juga pemarah. Yang luar biasa itu ibu saya itu Abigail, saudara. Dia berkata begini, untunglah aku dapat papimu. Dalam hati saya, apa untungnya dapat papa saya? Pemarah, keras. Supaya saya bisa belajar sabar, katanya. Mama saya itu salah satu, saya bisa ajukan. Wanita paling sabar di dunia, masih minta belajar sabar, saudara. Sebab kasih itu sabar. Menghindari konflik. K itu apa? Kerendahan hati. Amen. Abigail was generous. Abigail is full of love. Abigail itu saudara pengampun. Tidak tahu bisa ngampuni si Nabal beberapa kali, saudaraku. Dan Nabal tetap bebal, saudara. Setelah kerendahan hati, ya, I itu apa, saudaraku? K itu kerendahan hati, iman yang bertindak, dan yang terakhir, hormat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kurang mantap. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehidupan. Life. Mau terima itu? Nanti dalam perjamuan kudus. Minta kerendahan hati dari Tuhan. Minta takut akan Tuhan. Dan saudara akan mengalami. Yaitu kekayaan. Kehormatan. Dan kehidupan. Dari seorang yang menderita. Cuma bagusnya perjanjian baru begini loh. Si Nabal ini tidak perlu mati dulu. Tapi akunya yang mati. Saya pernah tanya istri saya. Gimana? Hitler sudah berubah? Dia lihat saya dan dia berkata, Jabuto lah. Jabuto itu lumayan, saudaraku. Sekarang sudah lebih dari lumayan. Oh iya. Oh saya mau cerita, saudara. Saya mau cerita, boleh ya? Tidak boleh, tetap saya pegang mic kok. Satu hari saya tidak pernah lihat istri saya begitu. Dia marah betul. Dia masuk, saya lagi mempersiapkan firman, dia masuk ke library saya. Dia berkata, sekali ini kamu pasti sangat marah. Loh kenapa? Minggu yang lalu sopir kita tuh mungkin lagi stres. Mobil kita baru diserempetkan, saudaraku. Tidak sampai seminggu diserempetkan yang kedua. Sekali ini kamu pasti marah, kata istri saya. Oh dia menghina saya, saudaraku. Enaknya kalau sudah dibilang gitu, kita siap, saudara. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu sifat saya kurang baik, tapi kalau Engkau baik. Engkau yang baik tinggal dalam saya. Saya pertama-tama mengucap syukur. Kalau orang mengucap syukur itu tenang, saudara. Supir saya datang, nangis. Dan dia pegang kaki saya. Oh saya bilang enggak apa-apa. Cuma kamu lagi stres rupanya. Ya, istri saya kaget, dia bayangkan. Saya sebentak-bentak dia. Enggak itu. Jadi more than Jabuto dong. Amin. Aku doakan dia. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam perjanjian baru, istrimu, suamimu yang kayak Nabal bisa jadi David.
tanpa mesti stres, stroke, dan stop.